Kami dari kelompok 12 yaitu menjelaskan tentang ketenagaan sekolah inklusif. Jangan lupa nonton video kami ya. Bye bye. Pengertian ketenagaan di sekolah inklusif. Ketenagaan di sekolah inklusif mengacu pada keberadaan, peran, dan fungsi guru serta tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan dukungan dalam melayani kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK dan anak-anak biasa secara bersama-sama di lingkungan belajar yang inklusif. Tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah inklusif harus mampu melaksanakan adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, serta memberikan dukungan psikososial yang sesuai untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang ramah, mendukung, dan adil untuk semua siswa. Jenis ketenagaan di sekolah inklusif. 1. Kepala sekolah memiliki tugas koordinasi, mengakomodasi, dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Yang kedua, guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran bersama-sama dengan guru pendidikan khusus menyusun rencana pembelajaran adaptif sesuai dengan kondisi siswanya tanpa mengabaikan substansi mata pelajaran. Selanjutnya, pembelajaran memonitor dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang ketiga, guru pendidikan khusus. Untuk sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif diharapkan memiliki guru pembimbing khusus yang bertugas mendampingi guru-guru mata pelajaran di sekolah inklusif dalam proses pembelajaran, memberikan pengayaan, melakukan terapi, dan membimbing anak-anak sesuai dengan khususnya. Nah, selanjutnya ada kompetensi tenaga pendidik di sekolah inklusi. Ada 3, yang pertama itu kompetensi pedagodik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial. Yang pertama itu kompetensi pedagodik ada 5. Yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam. Kedua, merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Selanjutnya itu ada kompetensi kepribadian, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua itu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat itu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima itu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang terakhir itu ada kompetensi sosial. Ada 4. Yang pertama itu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua itu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga itu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Yang terakhir itu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Berikutnya, upaya penguatan ketenagaan di sekolah inklusif. 1. Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Kedua, meningkatkan fasilitas dan layanan pendukung. Ketiga, keterlibatan semua pihak. Keempat, adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran. Yang kelima, pendamping dan monitoring berkelanjutan. Yang terakhir, dukungan kebijakan dan anggaran. Nah, yang terakhir itu ada tantangan dalam ketenagaan di sekolah inklusi. Tantangan ketenagaan sekolah inklusi di Indonesia memang kompleks dan saling terkait. Beberapa hal utama adalah keterbatasan guru yang memiliki pelatihan dan kompetensi dalam
menangani keberagaman kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kesulitan guru dalam menyesuaikan kurikulum dan asesmen, serta beban administrasi yang meningkat. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti alat bantu dan fasilitas khusus turut memperberat tugas guru. Anak-anak, sekarang tugas kalian membuat gambar dari lambang Pancasila dan isinya. Rantai. Ini kesini ya. Rantai. Buat gambar Pancasila mau? Ayo kita buat gambar rantai ya. Coba Nabil buat sendiri gambarnya. Kita buat gambar. Buat Nabil, buat gambar. K Nabil, ucap Nabil K. Ini bagus. Ini ini N. Ya, apa namanya ini sayang? Apa namanya? Y, coba. Sekarang bulat ya. Bulat seperti bola. Dua manusia yang ada yang berhadap jaga. Meletakkan membawa itu untuk tiba. Iya, tepuk tangan semuanya. Ini huruf apa nak? Huruf A. Ini huruf A. Huruf A ini sayang hai. Ini huruf apa? A. Kalau ada apa ibu? Huruf A. Ulang. A. I. U. E. Oh. Ajit. Jaga. Cicah lagi ibu tiga. Oke. Sekarang tunjuk mana warna kuning di kotak warna ini. Tangan bagus. Warna kuning. Warna hijau yang mana? Nah, hijau. Warna coklat. Sekarang pengenalan warna ya. Nanti dihafalkan ya. Biru, kuning, hitam. Ini warna apa? Hitam, Ini warna apa? merah, Yang ini. hitam, Yang ini. putih. Pinter. Bola itu biasanya digunakan dalam permainan apa? Bal-balan, Sepak bola. Pinter. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, tukar sama teman kalian. Coba diperiksa apakah dalam kalimat itu ada yang masih kurang kata-katanya maupun hurufnya. Baju kita wes karena kain tidak ada, kita baju. Itu yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pokok. Bukan apa ya? Kebutuhan Tuhan apa? Lihat buku. Kebutuhan pokok. Tulis. Kebutuhan hidup, rumah, baju, motor, HP, kemeja, televisi, tempat tidur. Nggak ada yang
Katanya mau teman sama aku nggak bisa karena nggak bisa baca. Saya sudah pintar, jadi teman-teman banyak bermain sama saya. Sejak dulu Wildari itu tidak bisa membaca dan nangisan. Sejak kelas 4, Bu Guru Eko membantu Wildari membaca. Dia sangat percaya diri sekarang. Udah pandai lah dia daripada duduk di rumah kan. Padahal orang-orang kayak gitu nggak sekolah. Tapi saya kasih sekolah sama Ibu Rauda, Ibu Enun. Pandai orang tuh ngajar. Udah pandai ngomong lah daripada dulu-dulu ya. Sekarang Ibu udah pandai manggil bapak. Nama-nama orang udah pandai dia. Kami pembagian tugas, kalau guru kelas sudah ada kesulitan dengan siswa yang ABK, mereka akan meminta bantuan kepada kami yang GBK. Karena terkadang anak tersebut tidak betah dalam lokal. Mereka kebetahan dalam lokal cuma beberapa menit. Jadi kita harus menanganinya secara khusus. Bagaimana supaya pelajaran yang diberikan oleh guru kelas kita dapat maksimalkan dengan siswa yang ABK ini. Kami didukung oleh PSM yang sangat antusias sekali yang melakukan dengan mendanai pembelajaran inklusif ini dengan tenaga gurunya melalui pendanaan Jumat Cantik. Jadi dengan adanya perhatian atau program pemerintah ini, lama-kelamaan anak-anak berkurang ini percaya diri bahwa dia mampu sama dengan anak yang normal. Pendidikan inklusif di Lumajang ini pas sekali dengan yang kami janjikan kepada masyarakat. Kami menginginkan tidak ada orang yang tidak terlayani di dalam pendidikan. Pak Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini harus mendapat perhatian khusus juga. Ketika kelebihan yang ia miliki diarahkan, saya pikir anak-anak yang berkebutuhan khusus pun akan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bahkan bisa melebihi anak-anak normal yang lain. Neraca kartesius terbuat dari botol aqua bekas diisi air dan tabung reaksi. Kalau posisi seperti ini disebut terapung apabila benda berada di permukaan air. Jika ditekan keras sekali, benda akan tenggelam apabila benda berada di bawah air. Jika ditekan pelan, benda akan melayang apabila benda berada di tengah-tengah air. Terapung, melayang dan tenggelam ini terjadi karena adanya tekanan. Dan di dalam tabung reaksi ada rongga udara. Hukum ini dinamakan hukum Archimedes. She's the greatest teacher that I have ever seen. Sekian dari video kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.